update nih saya nih. Hari ini lagi podcast bareng Mas Denny Darko tentang ngomongin bisnis, peluang bisnis untuk teman-teman semuanya. Jadi tetap bahagia, salam bahagia dari saya Boni Anggara. Selamat datang kembali di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. This is your tools to feed your soul. Bersama saya, harusnya satu langsung bait lagu. Oh iya benar. Biarkan aku bahagia. Selamat siang Mas. Ini adalah Boni Anggara. Ya, halo buat semuanya. Ini saya ini habis untuk semua talentanya dia. Jadi ada banyak profesi dan talent yang dijalani. Iya. Kecuali satu, magician. Habis ini nanti. Habis ini nanti diajarin. Mulai dari menyanyi, pengusaha kuliner, IO, skincare, wah banyak banget karena usahanya beragam. Konveksi juga, studio foto. Yes. Barusan tadi katanya ada hotel juga di Jakarta ya? Iya. Hotel berapa kamar? Baru 2. Kalau orang Sunda bilangnya panto. Oke, beliau Boni ini baru saja mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jabar, jadi Pak Ridwan Kamil, sebagai pengusaha muda yang paling berhasil dalam masa COVID. Yes. Maksudnya teh kumaha? Jadi pada saat masa COVID itu banyak beberapa bisnis, apalagi UMKM lokal gitu, yang mereka tuh jatuh di saat COVID. Malah kayaknya semua deh. Mungkin juga semua ya. Nah saya tuh menjadi salah satu yang memang malah jadi berkembang. Jadi kayak saya COVID-nya sih nggak mau, tapi kayak rezekinya thanks to corona gitu. Jual masker? Saya pada saat itu dapat tenderan, salah satunya nyuplai alat baju kesehatan buat rumah sakit. Alkes. Jadi konveksi saya tuh tiba-tiba padat gitu untuk mengerjakan itu. Dan IO saya pun masih tetap berjalan gitu. IO acara apa pas COVID? Kan acaranya jadi ijo-ijo semua begitu. Jadi waktu COVID itu saya tuh lebih ke peluang apa yang masih kita bisa. Jadi kalau waktu tahun lalu tuh saya hanya menyuplai seluruh SPG di beberapa store modern market di seluruh Indonesia. Tapi setelah COVID itu kan SPG jadi nggak ada kan, karena kan direct selling udah nggak. Tetap berjalan. Karena di supermarket tuh tetap masih membutuhkan orang yang direct selling kepada masyarakat. Karena kan pada saat itu supermarket masih diperbolehkan buka, kecuali kalau SPG terus ditutup masker pakai kan nggak kelihatan gelisna, terus kumaha? Itulah kelebihan kita. Jadi kita tuh bisa ngerekrut SPG yang murah dijual mahal. Luar biasa. Nah itu, jadi keuntungannya tuh makin berkali lipat gitu. Oke, jangan dijawab dulu. Silakan diacak dulu. Nah, katanya mau belajar. Oh iya. Mau jadi magician harus belajar dulu. Ini saya biasa ngecok remi ya. Gitu. Aduh mas, jangan yang buruk-buruk. Ambil 5 kartu dijajar. 5 kartu ya. 5 buruk baik mah tergantung amal. Tergantung amal. Tapi mudah-mudahan ini semuanya baik semua mas. Amin. Salah satunya udah ini saya diundang menjadi salah satu artis terbesar di TV-TV. Oke, the night of wands. Seseorang selalu bisa melihat peluang, lihat sesuatu yang berbeda dengan orang yang lain. Tapi dia ini nggak cuma lihat, banyak kan orang-orang teh kayak misalkan Boni teh dagang naon itu jualan alat kesehatan. Orang lain juga bisa, tapi kamu ini struggle bro. Nah, coba diceritakan sebenarnya itu resepnya apa? Kenapa ini kalau di sini tulisannya kuncinya teh apa? Kok di saat orang-orang sekarang ini sedang kesulitan, sedang ya istilahnya kan susah gitu loh. Kok tetap bisa berpikir positif? Karena satu kuat hidup saya adalah masa lalu hanya menjadi masa lalu, jangan sampai menjadi masa kini. Jadi masa lalu saya itu biarkan menjadi ekonomi yang buruk hari ini, ya nggak boleh buruk juga. Pada dasarnya setiap hari itu saya harus mencari peluang agar ekonomi ini tetap stabil. Jadi apapun peluang saya hajar. Saya nggak mau jadi penonton di saat orang-orang sedang menyaksikan. Saya ingin jadi pelaku dari semuanya. Gitu. Jadi ada peluang, hajar. Dan yang paling terpenting adalah ya ucapan. Saya tuh selalu bersombong-sombong untuk menjadi doa. Oke, itu nanti kita bahas. Tapi peluang itu ngelihatnya gimana? Cara lihat peluang. Saya tuh orangnya senang ngobrol sama semua orang gitu. Terkadang mereka tuh akhirnya
saya nggak pernah promosi tapi mereka ingat gitu. Saya tuh harus jadi orang yang selalu diingat di antara orang-orang berkerumun. Oke, caranya? Caranya ya dengan cara sering ketemu orang, silaturahmi gitu. Amun social distancing teh kumaha terus Ya. gimana? Tetap jaga jarak 1 meter gitu. Tapi karanyakan gitu. Kerumunan. Enggak sih, tetap saya tuh tiap hari nggak pernah bosan untuk update WA ataupun Instagram. Selalu nge-brand awareness orang-orang untuk bahwa saya ini sedang mengerjakan ini. Dan itu adalah pancingan untuk orang-orang lain. Oke, Gitu. itu berarti kuncinya Boni Iya. untuk sukses. Betul. Jadi selalu ada di pikiran orang. Betul. Dengan cara yang paling mudah yaitu tadi update aja story. Update setiap hari. Oke, nah tapi kendala teh orang-orang nih misalkan, aduh mau update tapi punya utang sama Ya. sama saudara gitu, Betul. sama temen gitu. Gimana tuh? Karena begini, kadang orang-orang tuh artis bukan, pejabat bukan, update-nya nggak mau gitu. Kalau saya kan ya update aja tiap hari. Saya tuh paling anti update status tuh kosong. Apalagi kalau WA cuman plus doang tuh paling anti. Saya tuh pasti update tiap hari tentang kegiatan, bisnis dan sebagainya. Dan itu tuh lama-lama tuh orang nge-brand awareness sendiri. Ingat IO Boni, ingat bisnis ini Boni, ingat apapun Boni. Sampai bikin sendok pun WA-nya ke saya. Karena saking Boni itu pasti bisa segala. Oke, sebentar. Gitu. Nama asli Boni. Boni Anggara. Anggara. Oke, dan orang itu memang sudah termindset dengan brand Boni Anggara. Boni Ini Anggara. apapun pasti Kaboni gitu. Boni. Jadi palu gada kalau bahasa Sunda. Iya. Tapi maksudnya di sini tuh itu sudah dilakukan semenjak kapan? Semenjak saya duduk di bangku SMA. Oke. Saya selalu update BBM dulu. Tiap hari saya update tentang kegiatan dan apapun. Jadi kalau pada saat itu saya sedang mengerjakan apapun, saya pasti update. Peluang ini dilihat saat itu. Saat itu. Karena saya tuh merasa bahwa pada saat itu tuh saya memang keadaan ekonomi itu sedikit agak ya dibilang tidak seberuntung orang lain. Tapi apa yang bisa peluang untuk saya maju di masa depannya. Salah satunya yang paling simpel adalah ya update aja tiap hari. Gitu. Apapun yang saya jual pada saat itu update. Dan ketika update saya tuh nggak pernah hanya nong kosong gitu. Dulu pertama kali saya berbisnis itu saya kalau ada yang beli 1 piece, saya update-nya 100.000 piece. Nggak pernah saya cuman bilang, makasih ya Teng orderannya 1 piece, nggak pernah. Terima kasih untuk 1.000 piece orderannya, 100.000 piece orderannya. Orang kan penasaran. Nah, tapi kan kalau orang di rumah, lu kan bohong kalau begitu. Bon. Karena bohong secara marketing, tapi produknya real. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Oh, jadi kalaupun ada orang beli, terus dia itu ternyata kecewa pun, Boni mau dengarkan masukan dari mereka. Mau dong, karena kritikan mereka itu yang membuat kita membangun gitu. Nah, update yang coba tunjukkan kepada orang-orang di rumah. Update yang seperti apa yang dimaksud? Kan update kadang-kadang cuman foto kucing, foto makanan, foto apa. Nah, update Jadi saya pasti setiap hari itu nggak pernah lepas dari update tentang pekerjaan. Misalkan saya kayak Iya. mana? Handphone. Handphone. Sok update kayak gimana coba? handphone, Coba ceritain, contohin. Ini langsung Ini bisa contoh. dilihat. Instagram nih. Instagram. Oke. Instagram salah satunya tentang properti yang kantor kita. Jadi tetap masih ada eksistensi dalam bisnis. Ini tentang pekerjaan, ini tentang kredibilitas, ini tentang masa lalu, ini tentang roadshow ibarat kata tiap hari. Dan yang di sini di WA saya selalu update tentang kantor, tentang kerjaan. Tuh. Jadi itu yang setiap hari saya updatekan pada mereka. Contohkan coba. Kita update kita sekarang lagi. Ya. Cobain. Update nih saya nih. Hari ini lagi podcast bareng Mas Denny Darko tentang ngomongin bisnis, peluang bisnis untuk teman-teman semuanya. Jadi tetap bahagia, salam bahagia dari saya Boni Anggara. Gitu aja itu, tapi seberapa sering dalam satu hari? Saya kalau dibilang agak centil, kayaknya sehari tuh padat titik-titik gitu. Saya tuh sampai gitunya. Kalau biasanya saya mah cuma ada 3 gitu. 3, kalau saya tuh sampai 8, 9, biarin aja orang capek. Karena mereka follow saya ya karena mereka senang. Kalau nggak senang ya tinggal unfollow. Oke. Gitu. Nah, dari cuman update itu aja, rezeki bertambahnya teh seberapa, Bon? Dulu ya saya boleh dikatakan motor saya itu dulu 5 meter sekali rantainya putus. Tama kapan?
Itu tahun 2000 pertama kali berbisnis itu di 2000 saya udah mulai ikut-ikutan dagang tuh 2011 2010. Oke, berarti itu ya zamannya sih ketemu Tina sama Vina itu. ya. Ketemu sama istrinya Mas Denny. Iya, di itu situ. kan 2010 karena Betul. istri saya hijrah ke sini 2012. Betul. Jadi saya ketemu sama Mbak Vina itu masih proses-proses, dan pada saat ketemu Mbak Vina tuh saya masih jadi SPB. Oh. Saya tuh bukan pemilik SPB. Saya terjun dari memang dari nol. Pada saat itu tuh saya baru dapat motor yang 5 meter sekali rantainya putus. Hari ini showroom motor bisa saya beli gitu. Sombong banget. Enggak, tapi maksudnya ya itu tadi orang kan nggak menyangka. Iya. Kalau ternyata kan orang berpikir, duh buat kayak gitu, begitu dilihat ya, wah sekolah S2 bisnis, atau misalkan, oh ternyata orang tuanya udah punya bisnis diturunkan atau apa. Nah, tapi seorang Boni yang 2010 pun itu istilahnya kalau saya tanya ke Vina, dulu apa? Oh SPB. Iya. SPB kan dapatnya berapa sih sekali itu. Nah, sekarang dengan seperti ini kan sesuatu yang lompatan, ini mah baru 10 tahun gitu. Iya, Betul nggak? 10-11 tahun gitu. Tapi dengan seperti itu bisa sejauh ini gitu. Dan kalau ditanya kuncinya, update aja tadi itu. Update. Dan harus, kalau saya nih punya prinsip sombong aja tiap hari. Saya tuh punya prinsip begitu. Dalam artian sombongnya bukan sombong negatif tapi sombong positif. Oke, nggak apa-apa deh ceritain tentang sombong. Sombong itu cuma berlaku di Indonesia atau sebenarnya kayak begini mah di seluruh negara yang penting update itu pasti akan ini. Iya, karena ketika saya update tuh orang-orang yang akhirnya lupa jadi ingat. Misalkan nih Mas Denny lagi di luar, ada proyek, saya lagi ada proyek nih mau bikin IO. Siapa ya Ivan? Main Instagram, lihat update saya langsung telepon saya. Itu hal kecil. Dan yang kedua adalah saya selalu berucap sombong tiap hari karena sombong itu akan menjadi doa. Itu positifnya. Jadi bukan berarti sombong yang negatif, dalam artian saya Coba seperti apa sih sombong positif teh? Masa ada gitu loh sombong positif? ditanya orang, Bon, gimana rezeki hari ini? Kalau orang lain menganggap rezekinya cuma gini doang jawabannya, yang penting bisa makan. Allah akan ngasih buat makan doang. Tapi kalau saya gimana Bon rezeki hari ini? 5 miliar. Omset saya 5 miliar. Wah keren. Bon mau kemana? Mau beli emas. Saya nggak pernah berucap tentang hal-hal yang buruk. Karena suatu saat malaikat ngelewat, tahu-tahu dicatat dijadiin. Dan hari ini tuh terjadi dengan ucapan saya yang masa lalu. Apa itu? Masa lalu tuh saya kalau lagi naik motor, kalau apa ditanya orang, Bon mau kemana? Biasa beli emas 200 kilo nih. Udah stok udah habis gitu. Dan hari ini ya saya nggak lakuin itu karena takut disangka beneran gitu. Oke, tapi hikmahnya di sini adalah kalaupun omongan adalah doa, itu kayak juga gratis gitu kan. Gratis. Ya udah ucapkan aja gitu. Dan memang nggak merugikan orang. Iya. Ketika saya berucap hal-hal itu kan orang ketawa gitu. Memang saya pun tidak melakukan hal itu dengan kondisi-kondisi yang memang tertentu. Kalau kita lagi have fun, lagi apa ya saya ucapkan. Orang itu bisa diajak bercanda ya saya juga bercanda. Dan saya tuh selalu di blow up jadi nggak mungkin real gitu. Misalkan omsetnya 2 miliar yang ngomongnya 300 miliar gitu. Ya, tapi ini semua tadi itu belajar dari siapa sih? Belajar yang pertama sih dari orang tua, dari kakak. Yang ketiga juga ya dari kehidupan, karena ya saya mau beli apa-apa tuh agak rasanya sampai bagi saya tuh adalah sampai cambuk gitu. Ketika saya mau beli sesuatu, mama saya tuh pasti nyubit. Nanti ya. Belum gajian. Nanti ya, belum ini. Padahal hati tuh aduh, makanya saya sekarang meskipun lebaran masih panjang, saya baju lebaran udah ada sekoper sampai sekarang. Lebaran cuma 2 hari bajunya sekoper. Gitu. Oke, ambil kartu lagi. Boleh. Bentar, yang mana? Baik nih yang pertama nih, udah cukup oke nih. Nih Mas. Punten. Kalau agak buruk ditutup aja Mas. Ace of Cups. Ace of Cups ini keinginan dari dalam hati. Satu hasrat yang pengen dipenuhi. Dan ini pertanyaannya begini. Kalau istilah nama ngupdate terus menerus, berarti kan kalau orang introvert agak susah. Iya. Nah, kalau orang ekstrovert itu artinya yaitu tadi dia menyadari talentnya. Dan dia itu kenapa kok disebut artis? Karena dia itu harus mengarang satu konten setiap saat. Kebayang tuh, misalkan kalau ada banyak sekali updatean, kalau ini sarua KB gitu sama semua kan, orang kan pasti akan bosen kan. Betul. Nah, Boni ini berarti kan seorang artis. Kalau dibilang artis tuh sama kayak misalkan bikin band. Iya. Nggak mungkin dong 12 lagu satu album lagu melo semua atau lagu lagu progresif semua seperti itu. Nah, tapi Boni pun seorang pengusaha. Iya. Nah, jadi kalau harus memilih,
Dari keinginan ini tadi. Artis dulu atau pengusaha dulu? Pengusaha dulu. Kenapa? Karena kalau jadi pengusaha, saya bisa beli TV. Nanti bintang tamunya saya sendiri, hostnya saya. Tapi kalau jadi artis, belum tentu bisa main, nungguin job aja gitu. Oke, ini kalau orang dengerin mungkin dikira hore ya, bercandaan. Tapi ternyata benar. Benar. Karena dulu saya pernah saya pernah berpartner dulu sama Mas Piu Padi. Dia bilang gini ke saya. Oke, ini lebih-lebihin jangan-jangan. Oh enggak. Ini mas 300 juta kan? 400. Jadi dulu Piu pernah bilang gini ke saya. Bon, ngapain kalau jadi artis kalau nggak kaya? Nanti kalau lu udah kaya, lu mau warawiri di TV pun bebas. Lu sampai bisa bikin program sendiri pun silahkan. Ini seorang Piu Padi. Piu. Karena buat apa? Terkenal kalau nggak kaya. Ngapain? Kita nggak semata-mata hanya untuk jual seni. Dan akhirnya itu menjadi mindset saya. Pada saat itu band saya tinggalkan. 2014, 2013 saya tinggalkan band. Dan akhirnya saya merintis bisnis. Ketika hari ini saya bisa berbisnis, ternyata benar. Dalam artian, bukan berarti setelah banyak uang bisa kebeli apapun. Tapi dalam artian ketika sudah jadi pembisnis, kita tuh banyak relasi, banyak teman. Oke, kesempatan diciptakan. Akhirnya saya bisa diundang di podcast Mas Denny Darko. Itu peluang gitu. Kan nggak mungkin kalau saya cuman ibarat kata warawiri ngeluarin single doang nggak terkenal, Mas Denny nggak akan ngundang saya gitu, Mas. Tapi itu tadi balik lagi bahwa orang kan kadang-kadang ayam sama telur kan. Mana yang duluan gitu loh. Wah, kalau sekarang nggak mulai bermusik seperti itu. Peter Pan aja dulu terkenalnya setelah manggung sana sini dan sebagainya. Tapi ternyata menempuh jalur ini pun ya ini sebenarnya tepat juga gitu loh. Dengan seperti ini kesempatan bisa dibeli. Ya walaupun nanti endingnya kan kualitas tetap akan diadu gitu. Tapi kan kesempatan itu apalagi zaman sekarang banyak sekali orang berkualitas tapi kesempatan nggak ada. Betul. Itu sesuatu yang bagus. Dan kalau saya lihat seperti ini berarti apa sih sebenarnya yang memicu Boni buat seperti ini? Selain tadi kalau misalkan pengen apa-apa dicubit sama mama. Yang pasti adalah saya pengen hidup di dunia ini manfaat buat banyak orang. Saya nggak mau jadi orang yang nggak bermanfaat. Makanya saya tiap hari itu bermimpi untuk membahagiakan orang-orang minimal sekitar saya. Saya tuh nggak mau jadi hanya orang hidup di dunia itu hanya untuk sebatas bagi diri saya sendiri. Itu yang bikin saya berjuang. Dan mudah-mudahan saya maju bisa mengangkat derajat orang tua saya. Gitu. Tapi itu terjadi sekarang ini? Terjadi. Dan itu sangat terjadi. Dulu tuh mandang saya mungkin ketika ketemu saya ada sampai guru pun, saya masih ingat guru SMP saya pun kalau ketemu saya, Bon jangan banyak mimpi nanti gila. Nggak mungkin banyak bermimpi nanti gila. Oh ya udah, ketika hari ini dia ketemu saya, dia peluk saya. Kamu nggak gila, kamu betul-betul maju. Hanya segitu. Tapi jangan-jangan gara-gara istilahnya diomongin begitu, Boni pengen membuktikan tapi membuktikannya dengan cara positif. Saya tuh nggak pernah dendam, tapi lebih ke kayak memicu diri untuk membuktikan hal bahwa yang itu salah. Luar biasa sih. Oke. Ini sesuatu yang menarik, tapi intinya itu tadi. Jadi dari kartu pertama kita dapat tahu bahwa resep pertamanya teh selalu ada, selalu update, agar diingat orang. Betul. Boni yang mana? Ya. Dan kemudian dari kartu yang berikutnya ini di Ace of Cups ini tadi kita belajar bahwa ya keinginannya ini tadi tuh ternyata sebuah hal yang ya nggak bisa kalau waktu itu dijalanin dua-duanya malah nggak kelar dua-duanya. Betul. Akhirnya harus memilih, tapi akhirnya malah dia dapat dua-duanya. Betul. Tapi luar biasa. Oke, kartu berikutnya. Aduh, agak deg-degan nih. Mau Mas Denny yang saya ramal? Nah, ini baru kartu serem. Tuh kan kata saya juga, saya udah agak deg-degan nih. The Devil, tapi The Devil bukan artinya serem. Iya, kartunya aja yang serem. Iblis itu kan sebenarnya dulunya malaikat. Betul. Diusir dari surga karena sombong. Betul. Sok ceritakan sombong yang tadi, tapi lebih elaboratif, lebih diceritakan lebih jauh lagi. Dapat kata-kata sombong, kenapa kok akhirnya begitu? Karena ini kan, nih. Dalam satu channel YouTube itu kamu bilang kalau mau jadi pengusaha harus sombong karena sombong itu bukan dosa melainkan bagian dari doa. Nah selain yang tadi itu kira-kira apa esensi dari kesombongan itu sendiri? Bagi saya sih sombong itu mindset saya pribadi bahwa sombong itu dibandingkan saya berbicara hal yang buruk ya lebih baik berbicara yang baik. Sebentar, buruk itu pesimis. Saya tuh paling benci dengan orang-orang apalagi anak muda kayak kita ini belum apa-apa udah ngeluh.
Oke, itu bukan anak muda. Iya. Itu mah anak Sunda, anak Jawa, anak semuanya. Itu kan diajarin, aduh ulah sombong. Betul. Kalau ada apa-apa tuh misalkan harus menunduk, ya kan? Kayak misalkan, udah berapa sekarang penghasilannya? Aduh masih sedikit. Ya, nah kan betul. diajarnya kita kan begitu. Betul. Nah ini Bon ini melakukan sebuah, ini kan nggak baik kalau ditiru sama anak-anak. Apa terus maksudnya? Jadi mimik wajah pun harus ikut bersombong. Jadi orang tuh akan tahu sombong doa dengan sombong beneran. Kan salah satunya beda gini. Bon berapa omset? Ya lumayan lah 30 miliar. Ya orang pasti sombong. Kalau saya berapa bon omset? 30 miliar. Nah orang kan berbeda dengan cara mimik wajah. Nah, saat kita katakan itu kepada orang-orang di dalam hati nih, apa yang harus kita ucapkan? Aduh amin ya kalau Allah saya sih, atau apa gimana? Amin. Amin ya Allah, mudah-mudahan itu terjadi. Dan pada saat itu memang kenyataan saya ini berbisnis dengan modal yang nol. Jadi kalau ada orang berbicara bisnis itu harus perlu modal, saya ini modal materi itu tidak ada. Saya hanya modal keyakinan, modal kepercayaan, dan modal tanggung jawab, hanya itu saja gitu. Jadi SPB juga modalnya mulut kan? Mulut. Silakan Bu, leggingnya Bu, legging ini dipakai Anang sama Krisdayanti. Gitu saya dulu. Akhirnya orang beli, masa sih Mas? Ya ibu mau percaya ya cuy. Itu kan adalah mulut. Itu adalah Allah kasih karunia ke kita ini gratis. Ngapain sih kita harus sayang dengan apa yang kita punya? Nah, Anang kapan pakai legging ya? Oke, makanya ini kan kamu ngomong seperti itu masalah apa tadi sombong dan sebagainya gitu. Nah, tapi balik lagi, pernah jadi ini ngomongin masalah sombong. Ya. Presiden UMKM. Yes. Nah, teman itu kan satu istilahnya jabatan yang apa nggak terbebani dengan itu semua. Jadi sebenarnya tuh ketika saya dapat penghargaan tuh orang-orang update semua. Ini presiden UMKM, padahal itu tuh tidak ada secara organisasi. Itu tuh hanya ucapan teman-teman pembisnis lain bahwa menganggap saya adalah ya presiden UMKM, presiden orang yang paling sukses di saat Covid adalah saya. Oke. Gitu. Jadi mereka tuh mengucapkan sendiri gitu, dan saya tuh sebenarnya tidak minta hal itu gitu. Cuman akhirnya jadi tertarik untuk sering membantu teman-teman UMKM yang lain. Kenapa kok begitu, Bon? Karena apa ya, saya suka berpikir bahwa ilmu ini gratis gitu. Ketika bisa bantu orang-orang lain itu maju juga, itu jadi bekal buat saya. Ya suatu saat dia berkembang, saya juga dikasih proyek kan, itu saya juga nggak pernah tahu. Sebentar kita lihat di tayangan-tayangan ini, coba ini ngambilin foto dari Instagram. Nah, mau penjelasan nih dari foto-foto ini. Iya teh nuju naon. Ini lagi bikin event. Ini kampus hijau. Iya, ini saya kebetulan memang beberapa klien brand perusahaan besar itu pakai nge-IO ini mah. Nge-IO. Oh, gitu. Oke. Nah, ini ini kayak yang terakhir aja. Sebelumnya. Oke. Nah, kalau ini kan apa? Coba yang sebelumnya tadi. Nah, ini mah kan masih saingan lah sama Rizal Armada ya kan. Nah, ya. Tapi kalau yang tadi yang baju merah coba. Nah, ini mah nggak salah, ini jangan tukang kali. Ya, memang kadang-kadang ini tuh foto di saat memang saya sedang merintis bisnis gitu. Ini pencitraan apa bukan nih? Oh enggak lah, ini kenyataan. Ini beneran gitu. capek ini. Capek. Saya tuh kadang-kadang kalau udah kerja tuh total. Saya tuh nggak pernah mau. Ini IO ya? Ini sedang ngerjain konveksi. Oh, ya, ini Suganta meja iya rigging. Ternyata ini meja apa? Meja potong. Iya, meja potong ya Allah. Oke. Ini konveksi apa waktu itu? Ngerjain apa? Baju clothing. Clothing itu juga sebenarnya latar belakang kan awalnya nggak ada. Iya. Tapi terus tiba-tiba diminta akhirnya kerjain aja. Kerjain. Nah, coba pertanyaan. Selain tadi dosa kesombongan, ini ada lagi kayak kok pede pisan gitu loh. Kan belum ngerti, nggak ada latar belakang itu kok berani. Karena itu tadi, kata orang sih kesempatan tuh datang berulang kali, kata orang cuma sekali. Saya tuh akan selalu mengerjakan kesempatan itu akan datang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ketika ada peluang ya saya hajar. Urusan bisa atau nggak bisa, yang penting ambil dulu. Karena nantinya, kalaupun saya nggak bisa kerjakan, pasti ada ahlinya yang mengerjakan. Oke. Yang penting ambil dulu proyeknya. Jadi ulah pilih-pilih lah ya. Jangan pilih-pilih. Sampai saya dapat orderan sendok pun saya ambil. Sendok makan. Saya waktu itu pertama ikutan dikasih proyek-proyek gitu tuh adalah dapat job sendok makan. Akhirnya saya ngeliling
sampai-sampai ketemu beberapa kota saya keliling nggak dapet. Ya saya pribadi nggak mungkin bikin sendok, tapi pasti ada orang lain yang bikin dan ahli di situ. Akhirnya kan jadi lempar, bahasa kerennya trader, bahasa ininya calo Ya. gitu. Akhirnya kan cuman moles-moles tapi kan menguntungkan. Coba foto yang lain. Nah ini tadi konveksi dikirim tuh. Ya. 150 pieces. Ya, ini tuh total orderan ini tuh adalah saya masih ingat ini yang tahun kemarin ini adalah mengirim ke Alkes. Totalnya adalah sampai 500.000 piece. Oh, ini Boni yang megang kamera moto kan? Ini tukang-tukangnya Boni kan? Iya betul. Saya tuh di sebelah sini. Oh iya. Enggak. Tapi maksudnya ini sampai berarti ngerjain sendiri ini? Ngerjain sendiri. Oh. Ngerjain sendiri. Oke. Lagi next. Ini teh ibu. Teh ibu, ini minuman. Ini yang terbaru. Ini yang terbaru. Oke. Gitu. Apa konsepnya apa? Jadi konsepnya adalah minuman itu terdiri dari 3 jenis. Orang tuh pasti suka air putih, pasti dong. Yeah. Siap. Yang kedua pasti teh. Karena kopi ini adalah urutan ketiga. Orang yang senang ngopi orang yang senang teh belum tentu senang ngopi. Ya, saya nggak ngopi. Saya pun nggak ngopi. Tapi orang yang ngopi pasti senang teh. Nggak mungkin nggak. Oh. Dan saya konsepnya adalah itu. Jadi yang kedua jualan murah. Karena orang ketika ngomongin masalah murah, dia berpikir murahan. Padahal secara kuantiti ketika besar itu akan jadi Gede juga. Gede juga. Dan yang luar biasa sebenarnya. Ini tuh nggak ada bahan disimpan busuk. Iya betul, tidak ada. Dan kalau saya sih konsepnya ini sampai kalaupun nggak habis, saya akan bagikan sedekahkan. Oh. Itu ternyata pintu rezeki juga. Betul. Salah satunya. Tapi ini aku menarik loh. Ini semua bisnis sendiri atau kongsian sama orang? Sendiri. Semua saya lakukan sendiri karena saya dulu pernah join, akhirnya satu sama lain tidak satu pemahaman. Ketika sendiri gagal pun ya masih kita punya. Padahal mau saya ajak join. Setelah ini mau gitu. Satu foto lagi. Oh, udah nggak ada. Oh, harusnya lebih banyak lagi. Iya. Nanti tinggal di follow aja Instagram Boni Anggara. Siap. Ya. Oke, tapi Bon, ini tadi berarti kan jangan apa ya? Istilahnya terkungkung oleh apapun itu tadi. Punten. Pendidikan terakhir S1. Tapi ada hubungan sama ini? Nggak ada. Dulu tuh orang tua saya bermindset bahwa anak sukses itu adalah pegawai negeri. Saya tuh ngambil kuliah jurusan administrasi negara yang tiap hari hanya ngoceh. Kudu nama ya jadi ASN kan itu mah. Betul. Karena orang tua saya berlatar pegawai negeri semua. Oh, tapi orang tua akhirnya tahu nggak kalau Bon ini seorang yang akhirnya jadi ekstrovert dan interpersonal skillnya itu bagus gitu. Betul. Karena orang tua saya tuh lebih kayak ke akhirnya ya hidupmu adalah pilihanmu. Yang penting mama dan papa sudah mendidik kamu untuk menjadi seseorang. Tapi cerewet kita turunan dari siapa? Saya melihat perjuangan seorang bapak meskipun almarhum sudah tidak ada. Bapak saya tuh tipe orang pekerja keras yang nggak mau melihat keluarganya tidak tersenyum. Itu yang saya lakukan hari ini. Jadi meskipun seberat apapun pinggul yang saya hadapi, saya tetap harus tersenyum. Apalagi keluarga dan juga orang sekitar. Oh, berarti sebenarnya teh turunan dari. Tapi bapak nggak secerewet Boni kan? Enggak. Saya tuh ATM-nya, amati tiru modifikasi. Tapi banyak dimodifikasi. Banyak dimodifikasi. Luar biasa. Oke, kartu berikutnya. Tapi menarik ini. Ini ya. Ya. Nah, The Tower. Kondisi yang tidak diharapkan terjadi. Dan terus ini membuat segala sesuatunya ini derail, keluar dari rencana. Pernah kejadian seperti ini, Bon? Tiba-tiba teh mau bikin konveksi terus wah nggak sama. Ya. Atau tiba-tiba vendornya teh hilang gitu. Atau uangnya tiba-tiba nggak kebayar atau apa. Ini sering terjadi yang saya lalui adalah ketika sesuatu ekspektasi tidak sesuai realita. Jadi ada salah satu project yang keinginan saya ya pasti semua orang berbisnis ingin berhasil. Dan sampai saat ini pun saya masih punya barang sebanyak 100.000 piece baju. Yang itu yang gagal. 100.000? Iya, gagal. Itu ada baju naon? Baju biasa, baju kaos gitu. Dan itu gagal. Karena Emang nggak bisa dijual lagi? karena sudah ada brand nama Tertentu. perusahaan tertentu. Jadi sudah sulit untuk dijual. Itu berarti kerugiannya sampai berapa? Sampai 2 miliaran adalah. Terus akhirnya? Akhirnya saya cuma hanya, kalau saya tuh tipe orang tuh
awalnya nggak ada, ya ketika Allah mengambil sedikit rezeki, ya saya terima aja. Malah lebih baik Malah karena lebih awalnya baik. nggak ada. Gitu. Dan sekarang lebih baik. Ketika saya ikhlas, ternyata Allah tuh punya rencana lain. Ketika beres, saya dikasih project yang 10 kali lipat dari situ. Itu beneran. Bener, dan ini sampai sekarang barangnya masih ada. Kalau nanti Mas Dedi mau lihat, nanti lihat aja ke Bandung. Tapi Boni ini ceritanya bukan gara-gara tadi kan diceritain. Iya. Mas sombong aja Iya. nunjukin, tapi ini bener Ini terjadi. beneran terjadi. Persis seperti itu. Karena ketika kita ada cobaan tuh, saya tuh selalu belajar ikhlas. Saya terima karena saya dulu naik motor 5 meter sekali rantainya putus. Sekarang kalau diambil sedikit rezeki, masa kita nggak mau sih? Ya udah terima aja. Dan pasti saya yakin ada rezeki lain Di belakangnya. di belakangnya. Dan ternyata ketika kita lulus, ya dikasih rezeki yang lebih dari itu. Tapi maksudnya kejadian-kejadian ini kalau buat pengusaha kan kita nggak bisa perkirakan dan pasti terjadi Pasti gitu. terjadi. Dan kalau ini terjadi kan kadang-kadang kita juga melihat belum tentu ada jalan keluar, kita harus belajar dari orang lain gitu dan harus mengira-ngira sendiri gitu. Nah, tapi partner berpikir bertanya selama ini Istri. Tapi istri kan baru berapa? 7 tahun? Saya 6 tahun nikah? sama istri jalan 6 tahun nikah, tapi saya sudah bersama berarti total hampir 11 tahun sama dia. Oh, jadi pas sebelum nikah pun itu jadi partner ngobrol? Partner ngobrol. Jadi saya selalu bercerita sama dia gitu bahwa ketika ada yang lagi sulit pun saya cerita. Dan dia ngasih masukan, ya udah dulu aja kita kan bareng naik motor. Iya. Ya udah terima aja. Dan saya tuh akhirnya berpikir dibandingkan kita mikirin uang yang nggak jadi, lebih baik saya kejar peluang lain. Karena kalau orang-orang banyak yang gini ketika sudah dapat cobaan stres. Kalau saya tuh happy aja, jalanin aja meskipun nggak bohong saya juga pasti stres. Sehari, 2 hari, 3 harinya ya hajar lagi, update lagi. Luar biasa. Dan itu dijadikan peluang. Ketika rugi saya update. Makasih ya atas orderannya. Akhirnya order lagi yang lain. Oke. Ya, kartu yang terakhir, kartu kelima. Semoga bagus nih kartunya. Harus, Mas. Ini Mas ya, ada uang di bawahnya. The Page of Wands. Nah, ada sesuatu yang akhirnya dikerjakan lagi, dipelajari, dan ini sesuatu yang dicita-citakan. Nah, bicara tentang band, lagunya tuh judulnya Biarkan Aku Bahagia. Nah, hashtag juga Biarkan Aku Bahagia. Tapi bahagia kan bukannya setiap orang beda-beda ya, Bon? Betul. Kalau menurut Boni apa? Definisi bagi saya bahagia adalah ketika bisa membuat orang lain tersenyum, itu adalah bahagia bagi saya. Kayak tadi kamu pengen orang-orang sekitarmu tersenyum. Oke. Nah, tersenyum tapi kan ya kalau mereka miskin tersenyum kemana? Ya saya bantu, Mas. Gitu. Ya pada dasarnya bahagia orang itu kan sederhana. Ketika saya sedang ngobrol, mereka tersenyum, mereka melupakan hal-hal ujian hidupnya mereka, tuh bagi saya itu adalah suatu definisi bahagia. Percuma kita hidup di sini kalau nggak bisa bikin bahagia orang sekitar. Oke, lah tapi untuk band sendiri, kalau biasanya kan tadi itu kayak si Mas Piu kan bilang, ya udah kita kerjain ini kalau nggak kaya buat apa? Tapi karena sekarang sudah kaya, di band ini pun berarti Bonita nggak mengejar material ya berarti? Tidak, saya tuh akhirnya solois sekarang, Mas. Jadi dari band tuh udah karena udah nggak tahu kemana, akhirnya sendiri. Saya tuh nggak pernah ngajar material. Saya tuh selalu, jadi kalau ada orang yang mengajak manggung ke saya, ajak apa, saya tuh nggak pernah mau sampai-sampai nih. Ketika dapat uang pun saya kasihin lagi. Karena bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah silaturahmi. Ketika saya ketemu orang, pasti saya ketemu dengan rezeki lain. Ketemu Mas Denny, nanti kan di belakang ini berarti yang Boni kejar itu di balik itu. Materi itu nomor sekian. Karena materi saya udah bikin, punya sendiri, saya kerja sendiri. Di sini fashionnya adalah silaturahmi. Pasti punya rezeki. Kasih contoh sesuatu yang mirip dengan ini. Boni kerjain sesuatu memang nggak ngambil untung, bahkan ada kerugian di situ, tapi setelahnya besar. Salah satunya adalah saya dapat project event. Saya pada saat itu ngerjain project event yang memang agak dibilang kerugian material cukup besar. Anggap dibilang memang tidak ada keuntungan. Tapi di situ saya ketemu sama salah satu brand yang ngajak kenalan. Mas, eventnya ya? Iya. Akhirnya bisa nggak bikin event saya 100 titik roadshow? Ya saya mau lah. Nah di situ kadang-kadang di balik rezekinya ada pasti itu. Dan saya tuh nggak pernah ngeluh. Jadi happy aja. Dan saya tuh paling, biarpun rugi materi, yang penting jangan rugi nama baik.
Oh, emang tapi pernah terancam seperti itu sampai akhirnya udahlah biarin rugi sekian, tapi yang penting nama dijaga gitu. Ya, sering apa ya? Saya kalau menemukan itu, ya saya lebih baik kehilangan materi dibandingkan nama baik saya buruk di mata orang. Oh. Gitu. Jadi kalau ada rugi berapapun saya bayar, biarin aja. Oke, itu menarik. Dan ini pertanyaan yang terakhir. Kalau seandainya di antara banyak itu tadi Bonita nanti misalkan anak sudah seumur Boni gitu. Ya. Terus misalkan lebih tua lagi, terus bapak udah nggak ada kan? Nggak ada. Nah, pas Boni nanti nggak ada, anak itu pengen dengan bangga menceritakan Boni ini sebagai apa? Ayah terbaik bagi mereka. Tuh, bukan pengusaha. Ayah terbaik pasti ujung-ujungnya ini apa sih? Oh, pengusaha. Pasti begitu. Jadi di antara saya lebih baik dibandingkan urusan duniawi, saya lebih memilih untuk ayah yang baik bagi anak-anak. Salah satunya dengan membuat mereka bahagia secara materi, secara duniawi, secara akhirat ya. Saya lebih baik disebut itu. Dan pasti mereka melihat background. Pasti kepo nantinya. Iya, karena ini kan kalau konteks sih oke lah. Oke. Studio foto lihat Boni kasep gini ya, oke lah. Oh ya tadinya mau mengasih gitu. Tapi skincare, Iya. penjelasannya gimana? Jangan pernah jualan hijab juga? Jadi dulu itu saya jerawatnya tuh gila-gila banget gitu. Jerawatan banget. Akhirnya lama-lama udahlah bikin sendiri deh. Kayaknya nggak pada cocok gitu. Akhirnya saya bikin sendiri dan lumayan hari ini bersih glowing pakai Apa namanya? Navy Glow Skincare. Jadi jangan lupa beli Navy Glow. Coba ada produknya. Mana? Coba. Tapi ini luar biasa loh, sampai merambah ke situ. Tapi memang ini tuh bukan karena disponsorin orang kan? Oh bukan. Ini dia produk kita. Namanya Navy Glow. Bukan Anda ingin bagus seperti saya dan juga Mas Denny, pakai Navy Glow. Oke. Ini pink bukannya untuk cewek? Jadi pada dasarnya kan ini ada pink, ada biru, ada lain-lain. Jadi semua tipe bisa. Mau cowok mau cewek bisa. Produk yang sama? Apanya? Ya produknya sama. Maksudnya cowok sama cewek itu sama? Sama. Jadi saya bikin ini untuk cewek dan juga cowok. Jadi kalau yang lain kan untuk cewek doang. Kalau saya lihat cowok. Udah berapa lama ini? Ini 2019. Berarti 2 tahun ini ya? 2 tahun ini. Luar biasa loh. Lihat peluang bahwa skincare dan kuliner adalah hal terbaik di saat kondisi ada COVID-50 ini adalah itu. Kuliner apa berarti sekarang? Teh ibu. Oh, teh ibu maksudnya kuliner ya? Kuliner. Walaupun beverage ya itu? Ya, tapi masuk kuliner. Jadi orang tuh pasti kebutuhan ketika tidak punya uang, skincare dan juga kuliner. Yang penting 2 itu ya? 2 itu. Jadi saya punya jajan harian dari teh ibu. Ini menarik. Harian? Dari teh ibu. Bulanan? Harian, mingguan, bulanan. Oh, mingguan. Itu katanya konsep buat biar kita bisa punya penghasilan. Iya. Kemana coba? Jadi harian saya dari teh ibu, mingguan dari skincare, bulanan dari IO. Gitu. Oke, harian itu artinya kebutuhan kita setiap hari dipenuhi dari teh ibu. Oke. Kalau bulanan mingguan? Kebutuhan mingguan tuh kayak malam minggu, jajan-jajan yang agak lebih besar lagi tapi lebih jarang skincare. Oke, tapi kalau yang jarang pisan kayak sebulan sekali IO. Kalau mau beli apartemen lantai 50 IO gitu maksudnya. Tapi itu konsep nyiptain sendiri juga? Nyiptain sendiri. Jadi biar mindset hidup itu tiap hari harus ada bekal setiap harinya gitu. Jadi biar tiap hari itu nggak harus mikir gitu. Oke. Tapi artinya ini tadi belajar banget dari seorang Boni Anggara ini. Ya. Dan kadang orang kan mikir itu tadi. Ada yang bilang jangan lakukan banyak hal, fokus aja ke satu. Ya. Ternyata ya itu benar juga. Tapi ternyata dengan multitasking ini ya benar juga gitu loh. Bisa dilakukan karena IO ini kan jasa. Kita ngejar rezeki. Iya. Kalau skincare sama teh ibu, rezeki yang ngejar kita. Oh betul, jemput bola sama ya kita memang etalase seperti itu. Karena kalau pelayanan jasa kita harus tetap ketemu klien. Ya. Tapi kalau kayak gini tanpa ketemu kita pun dia marketplace. Iya, dan kita bisa menyuruh orang jualkan juga untuk betul. Kita. Luar biasa. Jadi Boni Anggara yang dulu ditemui oleh istri saya dan saya itu bermetamorfosa jadi seorang pengusaha yang luar biasa. Terima kasih banyak. Mungkin 10 tahun lagi jadi kayak Tony Stark kali ya nanti. Mungkin ya, saya juga udah dikontrak sama Avenger sih. Oke Boni Anggara, siap. Terima kasih banget sama-sama jauh-jauh datang ke sini. Ya. Dan nanti siapa tahu bisa nginep di hotelnya.
Boleh, nanti datang aja ke hotel kita ya. Nanti pasti saya bukain pintu langsung. Gitu. Pintu yang mana? Yang ke belakang. Karena kiri sama kanan aja kan? Ya kiri sama kanan cuma 2 Mas. Tapi kalau yang ada di Bandung mau ngobrol-ngobrol boleh dong ya? Boleh dong. Oke, dan nggak harus bayar atau apa? Mau konsultasi bisnis, mau kayak tiap sharing. hari saya terbuka untuk teman-teman. Ada di mana, Bon? Saya ada di Ciganitri, tepatnya di Pesona Ciganitri, Blok A nomor 55, kantor Double B Production. Nanti nemuin kantor yang paling megah seantara se-Bandung. Ada yang 50 lantai ke atas, 50 lantai ke bawah. Nah, Oke. Double B itu Boni and Big Boni, Boni besar. Big Boni. Gitu. Iya, Bukan badannya, tapi pencapaiannya yang besar. Anak namanya siapa? Nafisa. Navi Glowing. Oh, makanya. Siap. Salam juga buat keluarga di Bandung. sama-sama. Terima kasih dan terima kasih buat kalian semua yang terus menonton tayangan dari Podcast Mata dan Telinga. Dan semoga saya bisa selalu menghadirkan orang-orang luar biasa, multi talenta seperti Boni Anggara. Sampai jumpa di tayangan Podcast Mata dan Telinga berikutnya. Saya Denny Darko beserta Property Observer pamit dulu dan jangan lupa selalu nonton because this is your tools to feed your soul. Terima kasih Boni. Sama-sama Mas. Salam bahagia. Salam bahagia.